Orang Bali nih ke demen ngadap tanah, angon beli bakso. Di tahap awal, direktur, manajer, semua dari Jawa, Pak. Kualitas nak Bali sih dekat. Ya, ujung-ujungnya mungkin desa adat. Sebelum pemerintah pusat, desa adat pun seperti yang Pak Putu bilang, karena ada desa adat ya Pak Putu ya, yang memang mempunyai aturan internal, tidak boleh menjual ke. Kalau kita mengatakan orang Bali harus harmonis dengan pelemahan, tapi dia sudah nggak punya pelemahan, apa yang dia harmonis? Uang kita akan hilang, terus wisata tidak akan datang ke sini lagi, karena sudah banyak kredit masalah kita gitu. Saya berpikir ketika kita tidak berani memperbaiki ini, tinggal tunggu waktu. Ada juga fenomena menjamurnya warung kelontong yang tanda kutip dikuasai oleh Salam Rahayu, Pak Rahayu, Dokter, Pak Rahayu, Pak Putu. Putu. Rahayu. Punapi gatre. Sehat Astungkar. Keren bajunya Pak Tuh. Iya. Di mana beli waktu Iya. ini? Lain bentuk Anda kalau di sana lah. Kelihatannya beda lah. No comment, no comment. Yang penting happy Pak Tuh. Yang penting Pokoknya happy. di Demi Demi Tosgen. Tosgen. Ntar lu, happy gara-gara jual tanah nih. Mancingin. Aduh. Happy jual tanah apa karena beli tanah nih Pak Putu satu. Tanah nih. Nah, langsung nih masuk Niki terkait dengan nikah Pak Tuh. Ya. Ya, Niki Pak Tuh sebagai pengusaha juga harus ini kan banyak ngasih ini nih masukan, ngasih pengalaman juga karena ada juga wacana Niki udah lama nih Pak Tuh bahwa orang Bali nih ke demen ngadap tanah, angon beli bakso. Jual tanah beli bakso. Nah, orang beli bakso dan orang dagang bakso ini meragang bakso, Pak bisa ngon beli tanah gitu. Barternya nih kan bakso sama tanah nih gitu. Itu kata orang apa benar seperti itu? Apa gimana? Nah, Niki kemana duluan? Pak Putu mau ngomongin bakso apa tanah? Boleh lah. Ya, Pak Putu gimana? Dikit aja. Iya, iya, gimana? Ya, itu omongan Bapak. Kontemplatif. Ya, omongan kritik lah itu sebenarnya. Kritik yang Autokritik. memang real, ya autokritik yang Ya. benar-benar terjadi. Hmm. Dalam artian begini, Hmm. kita tahu, sama-sama tahu lah. Ya. Sekarang tanah di Bali, Hmm. daerah-daerah strategis Ya. sudah dikuasai oleh bukan warga lokal lagi. Ya, ya. Hmm. Fenomena di mana daerah wisata berkembang, Ya. di situ orang Bali aslinya rata-rata tersingkir. Hmm. Ya, tempat-tempat strategis pasti dikuasai oleh orang yang tanda kutip orang berduit atau investor, dan Ya. itu rata-rata orang luar Bali. Ya. Ya, itu wajar dan tidak wajar, saya tidak bisa menjawab. Hmm. Tapi kenyataannya kita penduduk Bali yang polos ditawarin jual tanah, Hmm. mau mereka jual, yang bayangan mereka tidak pernah melihat uang ratusan juta atau miliaran, yang dulu pegang uang ratusan ribu langsung tergiur dan akhirnya menjual. Hmm. Dan ini pun lagi terjadi di Bali Utara, Ya, ya. yang ada rencana tanda kutip katanya buat bandara baru. Hmm. Saya sempat jalan-jalan ke salah satu direktur SDM, saya asalnya dari Singaraja, yang katanya di kawasan bandara. Hmm. Saya lihat-lihat di situ main-main gitu. Hmm. Ternyata cerita warga lokal ya, tanah ini bukan milik kita lagi semuanya, rata-rata. Hmm. Ternyata ada investor dari Jakarta, mereka sudah tahu akan ada rencana, entah Ya, benar ya. atau tidak ada bandara. Ya, belum saja terjadi, bandara itu belum terbuka. Ya. Udah, itu kritik yang tadi omong, Hmm. jual tanah beli bakso itu, udah dijual, ya kan tanda kutip, bagi mereka penduduk lokal mahal, tapi bagi saya di sini, kok dijual murah begini, terus untuk apa jual sekali dan sebagainya. Ya.
Tapi pertanyaannya apakah itu salah atau benar gitu? Saya tidak berani menjawab. Karena kadang-kadang investor atau orang yang berduit itu punya berbagai cara untuk ngerayu orang untuk bisa menjual. Kepolosan orang Bali ini dimanfaatkan, tanda kutip ini bahasanya kepolosan. Nak Bali itu nak polos gitu loh. Ngelah ya pes bede adab nah ya gitu loh. Karena tidak berpikir nanti inbu dari tempat wisata kalau ngujang. Kalau gaya ini napo, saya tidak punya pengetahuan apapun selain daripada saya terlibat ya jual lah pangtaian ngelah pipis, beli mobil akhirnya ujung-ujungnya telah gitu. Sebenarnya saya nggak tahu ini salah siapa, tapi setidaknya harusnya ada proteksi dari orang yang tahu. Proteksi dari orang yang tahu. Seperti yang tahu ya pemerintah, gitu misalnya. Atau adat. Adat mensyaratkan tidak boleh menjual tanah misalnya, atau disewakan saja, atau bagaimana bentuknya gitu loh. Dan sekarang ya, di tahun-tahun ini pun sekarang ya kan, uang mengalir deras ke Bali. Salah satunya yaitu turis asing yang lagi investasi di Bali. Itu uang nggak ada, tak berseri, turun di Bali ini. Ya, benar-benar tidak berseri Pak Dokter. Uang 1 miliar itu bagi mereka nggak ada harganya. Kenapa harga tanah di Bali melambung, tapi kita akhirnya nggak bisa beli orang lokal nggak bisa. Karena uang yang tidak berseri itu datang ke Bali dan mereka menghajar ini, membeli tanah di daerah-daerah strategis, berapapun dibeli gitu loh. Bagi mereka ada harganya, kontrak lama dan sebagainya. Dan itu fenomena terjadi. Makanya sekarang kan ya salah satu ide pemerintah ya terjadi penghentian izin kan. Apa istilahnya itu Pak Dokter? Moratorium. Ya moratorium, jadinya izin dihentikan sementara. Mungkin itu salah satu solusi. Tapi logikanya sekarang ya sudah sebagian besar daerah strategis di Bali hilang. Saya berpikir tidak sepenuhnya salah sih orang Bali. Saya berani mengatakan itu karena ketidaktahuan. Disinilah dan kebutuhan. Ya, ketidaktahuan dan kebutuhan. Satu ketidaktahuan ini kita harus berani bertumbuh menurut yang Mbak Surya. Bertumbuh dalam artian ya menambahlah wawasan sedikit gitu loh, menambah kita banyak belajar dengan situasi ini. Nah, belum gedubuhin gitu loh. Pernah melakukan kesalahan sekali, jangan dilakukan di berapa kalinya. Kita yang punya tanah, tapi endingnya kita jadi satpam, ditu, megai jadi gitu kan banyak kasus begitu. Dulu kan kasus di Bukit itu banyak kasus begitu. Tapi janganlah terulang lagi sekarang. Nanti mungkin Pak Dokter bisa ngasih pandangan, solusi atau apa yang dibelikan. Tapi fenomena jual tanah beli bakso itu benar-benar terjadi. Itu kritik bagi kita sendiri. Autokritik lah. Mengingatkan. Itu bahasa autokritik yang harus kita ingat terus. Supaya kita tetap menjaga warisan Bali ini. Bukan hanya budayanya, tapi tanahnya sendiri gitu loh. Tetap harus kita jaga. Mungkin itu Pak Dokter. Pak Surya. Menurut Pak Dokter kenapa ini? Ya, mungkin ajaran Trihita Karana harmonis dengan Palemahan, Pariangan, Pawongan itu. Salah satunya bertujuan untuk ini. Kalau kita mengatakan orang Bali harus harmonis dengan Palemahan, tapi dia sudah nggak punya Palemahan, apa yang diajak harmonis? Harmonis dengan Pawongan, tapi Pawongan orang Bali sudah nggak ada karena keluar dari Bali gitu misalnya. Nah, maka dengan apalagi kita harmonis dengan Pariangan, kemudian sudah banyak hilang Pariangan gitu misalnya. Sehingga memang yang setuju dengan Pak Putu, sulit kalau kita mau mencari siapa benar siapa salah. Karena ketika kita berhadapan dengan kebutuhan ekonomi, maka kita butuh uang gitu, untuk kebutuhan hidup dan sebagainya. Dan ketika bicara tentang kebutuhan hidup dan uang, kita tahu betapa susahnya jadi petani. Susah jadi petani, biaya nanamnya mahal, nyari pekerjanya juga tidak banyak lagi dari Bali. Gitu. Banyak kita mengimport lah, tanda petik, mengimport orang-orang dari luar Bali untuk bekerja di bidang pertanian. Dan ketika mereka datang kan itu mereka butuh akomodasi. Ketika mereka butuh akomodasi dan transportasi, maka yang terjadi adalah apa yang kita hadapin sekarang di jalan-jalan. Ke sana macet, ke sini macet. Volume kendaraan meningkat seiring meningkatnya volume urbanisasi, volume pendatang, dan kemudian volume kendaraan juga menyebabkan efeknya sangat besar.
Ya, berbanding terbalik dengan volume jalan yang tidak mungkin diperbanyak. Bahkan ketika diperbanyak volume jalannya, yang terjadi adalah penambahan persimpangan-persimpangan. Persimpangan bertambah, tentu akhirnya terjadi perlambatan dan seterusnya lah gitu. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Orang stres di tengah kemewahan. Keluar dengan mobil, dengan motor mewah, stres di jalanan gitu. Lah mobil naik motor jadi. Iya, punya mobil naik motor, susah gitu. Akhirnya kita kalau jauh-jauh saja baru berani naik mobil, mau balik nih kan. Kalau Pak dokter lah mobil nganggur, naik motor nih. Acep. Ya, hanya ya akhirnya, tapi itulah Pak Putu. Ketika jauh dia sangat bermanfaat, ketika dekat dia sangat berat gitu. Berat di jalan lah, habis benar-benar di jalan itu membonyol lagi. Nah, tetapi lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Ini berat lagi nih. Ya, ujung-ujungnya mungkin desa adat. Sebelum pemerintah pusat, desa adat pun seperti yang Pak Putu bilang, karena ada desa adat ya Pak Putu ya, yang memang mempunyai aturan internal, tidak boleh menjual kepada orang luar, tidak boleh mengontrakkan, waduh boleh mengontrakkan. Tapi Tiang kemarin ketemu, Tiang sama Surya ketemu sebuah tempat, di mana di sana ada kampung Rusia ya. Di mana? Di daerah Gianyar. Kampung Rusia. Kan di Cangguh, Gianyar. Banyak mungkin. Tiang taunya yang di sini dikasih tahu. Yang di sana disewa 50 sampai 100 tahun katanya dikontrak. Itu bayangkan. Yang ngontrak mungkin suatu ketika sudah nggak ada, sudah beralih nama. Yang ngontrakin, yang punya tanah mungkin juga sudah nggak ada lagi gitu. 50 sampai 100 tahun itu, satu generasi itu bayangkan. Nah, sama itu. dengan membeli. Karena Sama dengan membeli. Gitu. orang bule kan nggak boleh beli, jadinya disewa seumur hidup. Kan Persis gitu. Nah itu jadi berat juga nih. Benar. Kemarin sempat saya diskusi dengan salah satu bendesa Tiang di rumah di kampung. Ya, Tiang tanya-tanya terkait bagaimana pengelolaan atau tanah. Kan tanah itu kan ada tanah milik, kemudian tanah adat kan gitu. Nah, bersyukurnya kita di Bali, adat kita masih kuat juga gitu, terkait dengan itu. Terlepas dari ini terjadi kan karena memang permintaan kita terhadap banjirnya pendatang karena kebutuhan kita juga gitu. Jadi mau tidak mau ini memang harus terjadi gitu ya, terjadi. Tapi paling tidak tema ini kita buat supaya menyentil sedikit lah supaya lebih berpikir. Jangan sampai lengah sama sekali ya. Jangan sampai lengah. Gitu. Karena begini, terkait dengan pendataan, ya tanah adat itu ternyata makin sudah, saya nggak tahu di daerah lain, tetapi minimal di daerah Tiang itu sudah tersertifikat, Pak. Ya. Tapi nantinya akan tertera pemiliknya adalah desa adat, ya, dengan dalam kurung nama kakaknya atau nama personalnya CS gitu. Jadi itu yang tertera. Kemudian sertifikat itu diamankan atau ditaruh di desa adat. Nah minimal tanah-tanah yang itu pasti aman. Karena di sana tanah itu juga include atau termasuk dengan kewajiban-kewajibannya, ngayahin desa, ngayahin pura, gitu. Ada haknya, ada kewajibannya. Nah, tetapi ketika kita bicara terkait dengan tanah-tanah yang memang hak milik pribadi, personal, juga Tiang temukan fenomena seperti ini, Pak. Terkadang ada situasi yang membutuhkan tanah itu memang harus, tanda kutip, dipecah. Ya kan harus bagi waris nih. Dipecah, dan akhirnya cara memecahnya dengan menjual, gitu. Banyak itu. Dom pipis nih. Dom pipis gitu jadinya. Fenomena itu banyak sekali ternyata. Karena sulit membagi ya. Ya, karena membagi siapa harus di depan, siapa harus di belakang, gitu misalnya. Posisi tanah kan ada yang strategis, ada yang tidak, gitu. Yang tanya-tanya di masyarakat seperti itu fenomenanya. Jadi sehingga apa? Akhirnya terjual. Nah, namanya orang, sepemahaman saya adalah kebiasaan. Ketika dia mempunyai kebiasaan baru dan tidak siap, habislah itu. Makanya banyak fenomena Pak Agus kan tiba-tiba dengan dia tiba-tiba kaya, menjual tanah warisan, tapi dalam sekian waktu habis juga. Karena tidak terbiasa mengelola. Karena balik lagi kebiasaan itu belum siap gitu. Nah, tapi ada juga yang berhasil lebih baik kan. Ketika dia bagi itu, kemudian dia dapat tanah yang lebih strategis,
kemudian dilakukan proses usaha atau membangun satu usaha sana, akhirnya dia mampu juga mengembangkan bisnisnya. Nah, ini karena pilihan-pilihan dari Pilihan-pilihan konsekuensi yang terjadi, ya minimal yang kita harus perdalam lagi adalah bagaimana sikap kita jika kita ada situasi dengan situasi yang sama seperti itu Pak Dokter. Pak Putu sama Surya dapat dengar berita lagi nggak tentang tanah yang di daerah wilayah Batur di bawah tuh, kaldera itu yang sedang ramai itu? Daerah mana? Daerah Batur di bawah. Dijual. Yang sedang ramai dengan investor dari pusat gitu. Apa di mana itu? Pokoknya yang konflik dengan penduduk desa yang sudah puluhan tahun di sana gitu. Yang mau dikelola untuk wisata ya. Saya nggak tahu tuh. Sehingga terjadi pengerukan dan sebagainya. Itu kan fenomena-fenomena yang tentu kalau dibiarkan benturan-benturan itu terjadi di bawah itu kan sangat berisiko tinggi. Jadi ini tampaknya memang menjadi bagian dari bagaimana pemerintah mengambil kebijaksanaan gitu. Jangan sampai benturan di bawah itu menimbulkan ekses yang tidak baik kan begitu. Dan akhirnya ketika kita tidak bisa melakukan ekstensifikasi, perluasan, maka yang bisa kita lakukan adalah intensifikasi, peningkatan mutu gitu. Sehingga mungkin ke depan ini seperti yang pernah diusulkan dulu ya. Kita kan mendatangkan banyak tamu dengan middle ke bawah lah, menengah ke bawah, yang belanjanya sedikit. Jadi orangnya banyak, belanjanya sedikit. Tentu banyak kebutuhan transportasi dan sebagainya, sehingga tambah macet. Tapi kalau seperti ide dulu, yang datang orang-orang yang kaya berkualitas, hasilnya berbeda. Ya tidak terlalu banyak, tetapi karena kualitasnya bagus, tentu belanjanya banyak dan sebagainya. Nah ini yang ternyata perlu kembali yang dibilang Pak Putu. Kita perlu melakukan seleksi tingkat pemerintah lah. Dulu kan pernah ada. Kalau mau kayak kita mau ke Australia itu kan pakai itu kan 1 juta ada proses panjang, harus minimal punya tabungan sekian, nggak sembarangan ke sini kan. Nah, sekarang ini kan tertentu lah untuk masuk ke sana. Kemarin kan kita ketemu banyak di berita. Ya ada bangsa-bangsa yang lain ke sini, kemudian kualitasnya nggak bagus, bisnis di sini mengambil bisnis. Ya itulah. Itu kan kembali kepada pemegang polisi ternyata ujung-ujungnya gitu ya. Karena mau tidak mau, Pak Putu, Pak Dokter, ya kita juga bersaing dengan negara lain masalahnya. Thailand dengan mudahnya seperti itu. Nah, tapi balik lagi. Akan Singapura bisa. Nah, itu dia. Ya, nantinya kita berharap moratorium ya istilahnya. Moratorium ya. Itu segera ya. Dan kemudian terkait dengan bagaimana tema kali ini itu ada hal khusus lah di sana, gimana? Mumpung pilkada nih. Nah, nyentuh sedikit lah. Artinya nyentuh sedikit bahwa apa yang kita bicarakan ini adalah sebagian harapan-harapan juga untuk siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin, supaya mungkin bisa menjadikan fenomena sosial masyarakat kita ini ya mungkin akan berefek juga kepada suatu ketika saat nanti kan, supaya nanti kita tidak perlu mengeluarkan solusi membuat bawah tanah yang semakin mahal gitu kan, biaya-biaya transportasi bawah tanah gitu. Tentu kita harus berpikir, karena kita tahu dari dulu kan, every solution will bring another problem. Setiap solusi membawa masalah baru, sehingga kita pikirkan solusi mana yang masalah barunya tidak akan terlalu berat. Gitu. Harapan saya sih begini, Pak Tuh. Ya, yang dulunya ada kalimat jual bakso beli tanah, ya mudah-mudahan kedepannya jual varas beli tanah. Gimana? Ya, setuju. Setuju. Gini, mungkin karena saya bukan pemangku kepentingan yang bisa memutuskan sesuatu, saya memberi dari sudut lain. Menurut saya itu hukum siklus atau hukum karma itu mungkin akan terjadi atau nyata ketika kita tidak berpikir ulang. Kalau dulu kita menjaga adat dan budaya bukan karena faktor uang kan? Karena memang kita membutuhkan adat dan budaya itu untuk membangun rasa gotong royong dan rasa kebersamaan antar umat di zaman dulu. Dan itu berefek ternyata kepada pariwisata.
Kan begitu Pak Surya ya. Sehingga kita benar-benar menjaga dengan terite karana tanah adat, tanah apa kita jaga semua. Sehingga budaya dan adat gotong royong kita hidup. Dan itu ternyata menarik banyak orang. Kiblat kita adalah menjaga warisan budaya untuk generasi anak cucu. Ternyata berdampak positif. Sekarang, zaman sekarang kiblat kita agak bergeser sedikit. Pipis uang. Gitu. Apapun kita lihat dari segi uang, apa untungnya buat balik. Kita berpikir semua uang. Sekarang pemerintah pun ada investor masuk, berapa keuntungan buat ini, berapa dapat pajak, begitu semua. Saya khawatirnya ketika kita sudah dapat untung karena uang, faktor negatifnya suatu saat kita akan hancur karena uang ini gitu loh. Kita akan hancur, jadinya adat kita akan hilang, uang kita akan hilang, terus wisata tidak akan datang ke sini lagi karena sudah banyak kredit masalah kita gitu. Saya berpikir ketika kita tidak berani memperbaiki ini, tinggal tunggu waktu. Seperti akan bom untuk diingatkan kembali bahwa adat dan budaya dan menjaga warisan itu jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Karena uang itu adalah efek samping. Kalau tidak kita sadar, alamlah yang akan menyadarkan kita. Akan dibuat. Saya berharap sebelum ini terjadi gitu loh. Sadar sebelum ini terjadi, kita sama-sama gitu loh. Dengan cara bagaimana gitu loh. Ya dari diri dan dari adat dulu gitu loh. Jangan mau disogok dengan uang itu. Adat penjaga Bali senar desa adatnya sih malu. Yang desa adat wani jauhnya orang sing pemerintah ngikut asana gitu loh. Tapi desa adat ini berhasil diiming-iming dengan berbagai hal gitu. Sehingga kiblatnya sudah berubah. Nah yang ada pes jalan kan gitu. Sampai pemilihan pilkada pun apapun kalau dibayar ya jalan. Ketok semprong milih A itu misalnya. Padahal keputusan-keputusan banyak masalah. Nah ini yang harusnya kita sendiri yang waspada daripada saya melihat proses istilahnya kan kalau itu kan ya proses penciptaan, pemeliharaan dan peleburan itu. Saya ada kekhawatiran tanda kutip proses peleburan itu sedang terjadi tapi tidak kita rasakan. Proses peleburan itu. Ya proses siwanya ini lagi proses terjadi untuk tujuannya sebenarnya mengembalikan ke titik nol, ngulang lagi penciptaan itu terjadi. Tapi kalau bisa ya jangan sampai itu terjadi, benar-benar habis dulu kita itu. Satu kekhawatiran saya budaya kita akan habis. Ketika kita sudah haus terus akan uang, ingin dapat lebih gitu. Kita akan lupa sama adat, budaya dan esensi kita jadi nak Bali itu hilang. Karena kita ketergantungan sama uang. Nyandu pipis tuh. Jadi Bang Siu mani lagi doang tali gitu loh. Pemerintah pun sama. Uang itu alat, bukan tujuan. Menurut saya pun dalam menjalankan bisnis, ketika saya berhasil menyembuhkan orang, saya dapat uang. Bukan targetnya mencari uang. Yang terus ngalih uang, nak sing seger, kali lama uang itu akan hilang. Tapi ketika niat saya tulus untuk terus mengabdikan, membuat produk tradisional, kayak rempah-rempah, bikin herbal, terus mengabdikan diri, semakin bagus produk saya bisa menyembuhkan orang. Kira-kira uang datang nggak, Tiang? Ya pasti. Pasti datang. Tapi kalau saya terus berpikir mencari keuntungan, pangliuman pipis, saya akan lupa dengan kualitas, pemanfaatan, bagaimana. Nah ini fenomena ini sedang terjadi di Bali. Boilang, kiblat aneh sesungguhnya kita sudah lupa. Kok nengken cara ngalih pes lebih liu, ngalih bati lebih banyak, nengken cara adop tanah, investor semakin banyak diundang, berusaha tamu sebanyak mungkin datang, walaupun kelas bawah, kelas atas dan sebagainya, semua cara dilakukan. Lupa dengan kualitas, lupa dengan nilai, lupa dengan tujuan. Saya khawatir siklus itu lagi terjadi. Ya, kehidupan ini memang bersiklus, tapi janganlah secepat ini gitu. Ya nanti lagi 1000 tahun boleh lah, tapi sekarang generasi beberapa ini ya harus kita jaga, anak cucu kita juga. Begitu mungkin Pak Dokter. Siklus itu ya silakan Pak Dokter lah membahas masalah ini. Iya. Gimana, Pak? Supaya kita tidak salah memaknai caturwara itu. Sri Laba Jaya Mandala. Gimana itu? Sri cari berkah, Laba cari laba, Jaya cari kemenangan, mandalanya dijual semua. Tapi kalau kita tapi kalau kita bisa kan Sri apapun yang kita berkah,
Laba, apapun yang kita dapatkan sebagai laba gitu, jadikan itu alat untuk mencapai kemenangan agar kita bisa mempertahankan mandala-mandala kita. Ya, Madianing Mandala, Utamaning Mandala, Nisaning Mandala. Jadi terjagalah dari pesisir, lembah sampai pegunungan kita. Karena yang kita puja di sini kan apa? Gunung dan samudra. Kalau samudra hilang, error negara gunungnya gitu. Sehingga kita disuruh menjaga gunung dan samudra memang. Karena itulah mandala kita. Itu yang kita jaga kejayaannya. Ya Sri Laba Jaya Mandala. Jangan sampai. Itu. Kalau dikaitkan dengan tanah itu bumi pertiwi dalam diri itu gimana Pak Dokter hukumnya ataupun konsekuensinya ketika kita mudah sekali terpengaruh karena uang tadi mengorbankan pertiwi kita gitu. Ya contoh sederhananya. Kalau tubuh kita adalah pertiwi gitu. Dan kita butuh uang. Ada yang menghargai mata kita 1 miliar. Lalu kita jual mata kita kan kita jadi buta. Uang kita punya tapi jadi buta. Atau ginjal kita butuh uang, kita jual ginjal kita dua-duanya. Akhirnya habis uang kita untuk melihara diri kita yang tidak punya ginjal, gitu misalnya. Jalan shortcut sepertinya benar omongan Pak Dokter. Boleh nggak kita jual ginjal, jual 10 miliar, boleh cepat rasanya dapat uang, ya kan? Tapi cara shortcut. Tapi sakit-sakitan dan sebagainya. Seperti itu yang saya rasakan sekarang di Bali. Orang lain, orang luar yang dapat uang banyak, tapi macetnya kita yang menikmati gitu loh. Seperti harusnya kita yang paling banyak menikmati uang nak Bali ya. Karena kemacetan yang kita terima. Macet neraka pipis nih kijo kaden. Karena bahkan dari teman-teman guide kan tuh banyak mengeluh tuh. Ketika ada event-event tertentu itu semua barang-barang, pasokan, SDM datang dari luar gitu. Ya kita hanya dapat konsekuensi positifnya hanya sedikit gitu. Nah, bayangkan lagi kejadian yang lucu-lucu nih. Lucu dan sekaligus miris. Pariwisata sedang ramai nih Ki. Jalanan tentu agak ramai juga. Ketika orang Bali mengadakan upacara adatnya, tentu mereka memakai jalan. Karena itu memang di pinggir jalan kan pura-pura itu. Tentu mereka harus menyetop jalan. Kira-kira yang macet di sana tuh ngumpat-ngumpat enggak? Jadi upacara kita yang ayu-ayu itu dapat umpatan dari seluruh yang macet-macet tuh. Kira-kira salah siapa? Nah, itu nyempleh tuh. Coba. Siapa yang disalahkan? Tapi ini ada fenomena gitu. Yang di sini berdoa pangayu-ayu, di situ orang umpat-umpat. Demogi upacaranya lancar gitu, tapi yang jalan macet gitu. Itu salah siapa? Inilah realita yang harus kita hadapi. Ya mau tidak mau, ya harus pintar-pintar juga nih. Yang ke depan siapapun megang kebijaksanaan harus pintar-pintar ngatur jalur keluar masuknya ini. Nah sekarang nih kita tuntut nih siapa yang sedang bertanding di atas sana. Untuk juga melihat. Untuk melihat nih mampu nggak memberikan solusi nyata nih. Nggak cuma janji-janji kan gitu Pak tuh. Kita masyarakat nih hanya bisa menyampaikan apa yang menjadi keresahan kita, apa menjadi keresahan yang kita tangkap lah di masyarakat. Tangkap di masyarakat seperti apa. Nah media di Mitos kan hanya seperti itu, menyampaikan. Ya siapa tahu jadi menjadi bahan perlindungan bagi pemangku-pemangku kebijakan kan. Saya yakin dari sekian ribu yang menonton itu pasti mempunyai power lah dalam menjaga apa yang kita tangkap di masyarakat. Tapi setidaknya untuk kita orang Bali sambil menunggu pemerintah apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu dia. Apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya balik lagi, kita sebagai orang tua dari anak-anak generasi berikutnya yang bisa kita lakukan adalah tingkatkan SDM. Jadinya pengetahuan anak-anak kita harus kita tingkatkan. Pak Budu, saya potong sebentar. Kita kan dulu pernah ketemu ya sama anak muda Pak Agung, siapa namanya, luar biasa tuh, yang mengangkat kelompok komunitas petani muda keren itu kan. Agung beda. Itu bagus sekali, bagus sekali idenya. Itu apa? Membuat anak-anak Bali itu tetap berani bangga menjadi petani itu keren namanya. Sehingga kita nggak bisa mendatangkan pasokan kebutuhan restoran dan sebagainya dari tanah Bali sendirilah gitu. Itu keren dia ke Cina. Keren gitu. Dan ada satu Pak Dokter, Pak Utu, mungkin yang saya lihat nih tadi terkait dengan SDM gitu. SDM
Bali terutama. Ya. Itu saya tiba-tiba teringat bagaimana yang saya lihat di masyarakat, mungkin Pak Tu juga perhatikan, Pak Dokter juga perhatikan. Ada juga fenomena menjamurnya warung kelontong yang tanda kutip dikuasai oleh orang luar gitu. Itu saya lihat positif dalam artian kok bisa perlu ditiru lah membuat manajemen seperti itu. Ya. Nah, saya nggak tahu nih orang Bali yang bermodal nih mungkin nggak gitu, punya ide sama membuat ide yang sejenis deh atau program yang sejenis deh. Saya nggak ngerti, ini hanya pandangan saya lihat dari luar, saya nggak mendalami, saya nggak menggali informasi, betul. Tapi saya lihat sepertinya dia udah punya sistem, bahkan sudah ada yang modalin, tinggal duduk, sudah ada semuanya, jalan itu. Nah seperti itu. Menurut Pak Putu gimana nih terkait dengan itu? Menarik, balik lagi. Tantangan nomor 1 masyarakat Bali itu adalah kualitas manusianya, gitu loh. Kualitas manusianya untuk menghadapi fenomena baru atau dunia modern ini. Kita tidak boleh menutup mata. Budaya kita jaga, tapi modernisasi atau kualitas sumber daya manusia kita harus kita tingkatkan. Kasar ya. Saya ngasih tahu. Begini, saya punya pabrik, saya punya perusahaan, karyawan saya kurang lebih 200. Di tahap awal, direktur, manajer, semua dari Jawa, Pak. Kualitas nak Bali sih nggak dekat. Untuk ngurus pabrik sih nggak ada nak Bali nyidang. Nggak ada orang Bali bisa ngurus pabrik seperti pabrik obat tradisional. Saya cari di Jakarta orang-orang yang sesuai dengan kualitas itu. Kapasitas, terus kompetensinya. Nggak ada di Bali, jungkir balik saya cari kualitas untuk itu nggak ada. Karena memang kita tidak pernah punya ada pabrik tradisional yang serius menggarap sampai membuat dalam jumlah skala yang agak besar gitu. Kalau karyawan tipe pekerja gitu loh, tukang packing rata nak Bali nyidang gitu. Sampai akhirnya saya harus sekarang sudah direkturnya orang Bali. Harus mendidik dari nol ini. Dari nol, para direktur saya ajarkan, tolong ajarkan orang-orang tamatan UNUD, orang-orang tamatan di Bali untuk memiliki kualitas menjadi direktur. Itu salah satu tugas direktur yang dari Jawa. Mentransfer knowledge-nya. Gitu. Mentransfer knowledge-nya karena merasa kok bos-bosnya, saya pemilik kan, memang pemilik kan CEO, bukan direktur, tapi direktur pelaksana di lapangan itu ada yang Jawa. Makanya, kok perasaan saya nggak pas gitu. Tanah Bali setidaknya ya orang Bali lah pemimpinnya, yang di bawah terserah gitu. Tapi sekarang setelah beberapa tahun, akhirnya kan direkturnya sudah berubah, gitu kan orang Bali. Nah regenerasi ini, siap nak kita sebenarnya. Kalau saya memang ada niat yang kuat meregenerasi supaya orang lokal yang dapat, karena bukan berarti saya membedakan suku, ras dan sebagainya, enggak. Setidaknya orang Bali hidup di tanah Bali gitu. Ya kan, jangan sampai kita kelaparan di tanah sendiri kan lucu. Nah, saya mempunyai power yang kuat untuk melakukan itu sehingga terjadi regenerasi, sehingga orang Bali yang bisa itu menjadi pemimpin. Nah, ini yang saya lihat apa? Kualitasnya ini harus kita tingkatkan. Untuk mencari SDM yang berkualitas di Bali, siap menjadi pemimpin dan siap berkompetensi, saya butuh perjuangan untuk mendapatkan orangnya. Terus terang sing alung ale. Dari 100 orang Bali gitu. Kompetensi untuk itu mungkin baik hati, iya, jujur, iya, tapi kompetensi untuk lolos menjadi seorang pemimpin itu berat sekali. Sampai saya harus cari dulu orang Jakarta, terus habis itu ada yang akhirnya jadi. Dan ini pun harus bongkar pasang terus. Gitu. Kalau saya memikirkan keuntungan saja, malas mikirin nikah, gitu. Malas mikirin itu, lebih baik ya udahlah Jakarta gaji udah selesai, nggak mikir apa-apa lagi gitu. Nah ini kesadaran kita kalau kita sudah punya uang, misalnya jadi pemimpin atau punya perusahaan di Bali, punyalah memikirkan SDM kita. Gitu, SDM itu yang jauh lebih penting. Bukan lagi masalah kita punya apa, kekayaan apa. Bagaimana meningkatkan kualitas. Ingat, Bapak, Ibu yang punya anak atau Anda sendiri.
tanah bisa dijual, apapun bisa kita jual, apapun itu. Tapi yang paling berharga itu adalah apa yang ada di diri kita, kemampuan kita, skill kita. Pesan saya, tingkatkan skill orang Bali. Dadi liu libur. Sekarang kan Paras ini kan banyak juga program libur. Bagi saya tidak ada masalah. Karena sekarang bagi saya kan banyak sekarang karyawan orang Bali libur Galungan, Kuningan, itu Penampahan, itu banyak sekali libur. Tapi saya selalu tekankan, banyak libur boleh, tapi kualitas dan hasilnya sama dengan tidak libur gitu. Akhirnya di hari biasa mereka all out. Tuh, silahkan atur. Makanya saya membuat kebijakan, atur liburmu masing-masing, silahkan. Tapi di hari kerja patuh cara libur, patuh megai cara orang biasa. Karena kamu banyak libur, kualitas ketika di hari kerja tingkatkan optimal. Kita harus paham itu dari nak Bali. Kita bisa ngatur segala hal. Jangan sampai kita dijajah oleh orang yang hebat dari datang ke Bali. Kita basicnya apa? Saya lebih memilih orang Bali karena apa? Kejujuran, kepolosan, kebaikan. Itu menang kita. Modal itu. Sulit cari orang non Bali untuk punya kualitas itu. Murah senyum nak Bali. Baik, jujur, polos, ada pes ulung sing jemaah uliang ben nak Bali itu. Kejujuran itu modalnya. Satu aja kurang nak Bali, kompetensi. Itu kan besar. Itu aja kalau kita bisa menang di kompetensi, lagi satu aja semua orang kalah. Saya berani taruhan di bidang itu. Karena saya sudah terbiasa ketemu karyawan orang Bali. Kalau kita bisa berhasil untuk di kompetensi, udah langsung beres semua. Besek kan kalah kita. Bener nggak Pak Surya? Iya. Dan akhirnya tujuannya, dan kembali ini kan kaitannya bahwa kita memotivasi. Motivasi anak-anak muda, motivasi supaya sesuai dengan tema tadi, supaya tidak ngadap tanah kan beli bakso gitu ya. Tapi ketika punya kompetensi seperti yang Pak Putu sampaikan, kemudian dia berkarir lebih baik lagi, kemampuannya ada, minimal hal yang kita khawatirkan tidak dilakukan. Apalagi dia mampu menambahkan gitu, menambah asetnya. Itu konsepnya. Tapi saya setuju ya, kompetensi itu unik gitu. Dan baru kemarin saya bahas dengan Prajurut ya. Niki mumpung musim pilkada dan sebagainya macam. SDM itu selalu menarik untuk dibicarakan dan digunakan ketika menjelang pilkada. Tetapi realitanya gitu ya, bentuk fisik jauh lebih diutamakan dibandingkan SDM itu sendiri, Pak Betul. Contoh simpel, dan dia mampu juga memaklumi situasi. Contoh lah, kita punya 50 juta buat kursus nih, pelatihan untuk SDM lah, meningkatkan SDM. Itu terkesan tidak terlihat loh. Anggap 50 juta untuk berapa orang, mampu nggak orang itu bisa bahasa Inggris, anggaplah pelatihan bahasa Inggris. Itu nggak terlihat Pak Betul. Tapi 50 juta digunakan angkul-angkul itu sekian tahun terlihat gitu. Sehingga wajar juga gitu orientasi dari pemimpin kita di sana. Tapi yang lucunya adalah SDM selalu digunakan ketika pilkada, selalu itu. Gitu. Karena menarik gitu. Nah, sehingga apa harapan kita nantinya, siapapun yang akan memegang kebijakan-kebijakan sebagai pemimpin nanti, ya satya wacana lah gitu apa yang dijanjikan itu yang direalisasikan, termasuk terkait dengan SDM tadi. Program populer atau program untuk jangka panjang itu tidak laku masalahnya di kampanye. Itu jadi problem kan? Ya kita menjual pendidikan, nanti bikin sekolah gratis itu lakuin Bang Pis langsung uang tunai, pembangunan Balai Banjar itu gampang orang dapat. Orang lebih suka ikan daripada kail. Ya, bahkan ada lucu dari ini kemarin kita ke Buleleng itu, Pak Dokter, ada istilah golput. Apa golput pertanyaannya? Golongan penerima uang tunai ya. saya golput katanya apa itu golongan penerima uang tunai katanya. Aduh. Tapi saya ngelihat ini lagi sih. Semenjak saya punya perusahaan itu banyak tahu fenomena aneh di Bali itu. Dagang bakso dianggap sebagai pekerja
rendah. Bagi kita ini, saya enggak Iya, menyalahkan iya, iya. pekerjaan rendah. Dagang bakso. Dianggapnya begitu. Dianggap begitu tanda kutip. Hmm. Terus punya warung pinggir jalan. Tas itu dagang apa? Nasi goreng. Tanda kutip rendah. Pegawai negeri lu dan di guru lu. Pokoknya menggaji pekerjaan yang bergaji lu. Padahal potensi ekonomi berputar uang sangat besar dan penghasilan kita besar. Dagang bakso itu besar sekali penghasilannya. Pemilik kita bakso bisa diduplikasi punya 2 atau 3 tempat dengan nasi goreng. Nah ini bisa nggak kita rubah mindset itu? UMKM itu menjadi entrepreneur ya. Entrepreneur itu Bukan adalah bagian entrepreneur. dari pekerjaan yang menyenangkan. Apalagi kita orang Bali, ya liburnya banyak, kita bisa atur jadwal kita sendiri. Ya, sekarang sudah jauh lebih baik. Ada dagang nasi guling, dah mulailah bertumbuh banyak gitu loh. Tapi masih sebagian besar orang berpikir pegawai negeri itu status sosialnya lebih tinggi. Menjadi guru, walaupun hanya sekedar honorer, Pak Dokter, orang menganggap statusnya jauh lebih tinggi. Kalau gitu padahal sing ada pipes nah. Ya kalau gini, sorry yang potong ki. Wow, Faras satu saat harus punya sekolah bisnis nih. Iya kan? Cocok. Karena sekarang terus terang jadi petani, banyak orang, termasuk direktur saya kan orang kampung. Mih, Jani di kampung Pak yang ngomong gitu, Dewo nih. Direkturnya Faras Dewa bukan manusia. Dia bilang, Pak di kampung sekarang nggak ada orang mau jadi petani. Kenapa? Rugi jadi petani. Biaya pupuk, biaya apa segala macam dibandingkan dengan potensi hasil. Salah siapa ya pemerintah, tapi kan nggak bisa kita gimana pupuk mahal serba mahal gitu loh. Adakah selain jadi petani kita bisa hidup ya entrepreneur, buka usaha kecil-kecilan apapun bentuknya. Cuma masalahnya ada perasaan gengsi, malu, sengena segala macam. Kalau dunia kerja kan sedikit sekali. Tapi memang harus punya jiwa yang berbeda. Contoh Pak ya. Dulu di masa lalu berapa ada balian urut yang kaya raya, yang jual minyak urut? Nggak ada. Sekarang kenapa Pak Putu bisa? Karena ternyata jiwanya beda-beda, jiwa entrepreneurnya beda. Karena kemampuan melakukan sesuatu yang tampak biasa tapi menjadi luar biasa. Kan itu yang terpenting. Artinya begini, seperti yang sampaikan tadi itu, petani itu dianggap biasa, tapi ketika dia menjadi petani muda keren, wah itu jauh. Jadi misalnya suatu ketika kita bikin apa komunitas pedagang bakso keren Balinis gitu misalnya, bisa jadi ada apa ya kayak kemarin yang di sini di Bali kan ada tuh. Ya nggak apa-apa bilang apa mengatakan apa namanya produk sehingga kita bisa meniru. Contoh nih KFC datang orang Bali punya yang disebut ACK tadi. ACK ya? ACK. Itu kan lumayan itu ya. Dan berapa hampir 150 lah dia mempunyai outlet gitu, franchise gitu. Artinya apa? Dia sanggup. Ada loh orang-orang Bali yang luar biasa seperti itu yang perlu ditiru oleh ini, dan memang perlu dibuatkan sekolah bisnis. Baru mau ke sana. Kayaknya setuju saya nih. Pas Pak tuh. Karena Pak Putu sudah terbukti melakukan itu. Ya, minimal juga apa yang kita bicarakan ini selain untuk Dia potong. Lagi-lagi dia potong. Iya, silakan. Surya dulu pernah kerja di kapal pesiar di Sekarang pariwisata. bikin sekolah. sekolah. Pak Putu lagi-lagi dia kayaknya cocok. Pak Putu harus bikin sekolah bisnis ya intensif lah ya dunia bisnis Nanti diajarkan mereka oleh para direktur. Bagus lah. Ya minimal selain mengedukasi juga menginspirasi yang menonton, menginspirasi yang mengomong. Ya, tapi dalam hidup apapun yang kita bisa lakukan agar nak Bali, saya ngadap tanah beli bakso. Pang mau balik aja nih, Bani ngadap bakso, Pang Yidang balik tanah. Harus berhati. Pas. Pokoknya terima kasih Pak Tu. Sama-sama. Terima Pak kasih. Dokter Niki. Jadi kesimpulannya bikin sekolah. Sekolah bisnis. Sekolah bisnis Faras. Panjangannya, singkatannya tapi. Sabar. Untuk menemukan sesuatu yang hilang yaitu tanah. Iya. Guys, semua. Terima kasih. Sampai jumpa di The Mitos berikutnya. Pokoknya tetap di The Mitos. Rahayu.